أفلا يتدبرون القرآن. Cok, apalagi kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Materinya Allah, Muhammad, Adam. Ada juga penjelasan tentang Nurullah, Nur Muhammad, dan Nur Insan. Maksudnya Nur Insan itu kepada Nabi Adam, kepada Adam, Nabi Adam. Itu yang di sini yang kita garis bawahi, yang perlu kita pahami tanpa ada kata-kata nurnya. Di sini ada langsung Allah, Muhammad, Adam. Kalau yang penjelasan yang keterangan-keterangan Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan mungkin sudah pada tahu lah seperti itu. Dan kita nggak ngutak-ngatik apa yang dijelaskan di sana seperti itu tentang Nurullah, Nur Muhammad dan Bismillah. Tidak akan ada terjadi sesuatu peristiwa jika tidak ada pemicunya. Tetapi mustahil dapat mengenal pemicu jika tidak melalui peristiwa. Ini juga berkaitan dengan apa yang sering saya jelaskan, sebuah peristiwa itu tidak mungkin terjadi tanpa ada tiga perihal yang terkait, yang selalu terhubung: tempat, waktu, dan materi. Itu nanti ini dulu kita jelaskan tentang apa namanya yang dituliskan di sini. Allah adalah yang maha hidup. Satu, Allah kan judulnya Allah, Muhammad, Adam. Satu, Allah adalah yang maha hidup. Ketika hidup itu ngancik kepada makhluknya disebut tanda hidup pada setiap makhluk di alam semesta ini. Jadi kita tuh semuanya bukan hidup yang sejatinya, nggak hidup yang sejatinya. Yang hidup kita, yang kita alami, yang kita rasakan, yang kita jalanin sekarang ini bukan hidup yang sejatinya. Cuman tanda hidup, tandanya hidup. Karena yang hidup sejatinya berdampingan dengan yang pemilik hidup, yaitu Gusti Allah. Gusti Allah yang maha hidup. Kenapa saya bilang gitu? Maka sebenarnya kalau kita cuman tanda hidup, sebenarnya kita ini semuanya mati. Kita hidup di alam kematian, atau kita sebenarnya semuanya mati. Makanya dulu Bapak itu bilang, di payunan Gusti Allah orang mah mayat, di payunan Rasulullah kita itu ibarat orang buta. Bapak selalu bilang begitu juga, selalu berceramah. Sebenarnya kita harus pahami bahwa kita ini cuma memiliki tanda hidup aja. Makanya Al-Quran itu sering menyebutkan ayat-ayat, sering menyebutkan apalah ayatullah, apalagi Pak Ustaz, ayatul birobihim, apalagi ayatina biasanya disertai dengan kadabu bi ayatina, itu yang mendustai tanda-tanda dari Allah. Kita itu cuma tandanya aja. Hidup ini cirinya bergerak, bernapas, makan, minum, segala macam, tanda hidup. Ketika hilang saja tandanya, contohnya tanda yang ada di sini, hidup yang ada di tangan sebelah kiri, hilang saja tandanya, nggak bisa digerakin, saudara-saudara. Oh, tanda hidupnya sudah tidak ada. Gitu nggak?
Bahkan sampai nanti kalau misalnya di rumah sakit sudah ada, vitalnya masih ada nggak? Maksudnya tanda-tanda kehidupannya masih ada. Dicek ininya, cek dengan jantungnya, cek apa segala macam dengan alat perekam di rumah sakit itu. Dokter itu selalu mengecek tanda hidup. Gitu. Jadi kita itu cuman memiliki tanda hidup. Yang kedua, Muhammad adalah tanda amal atau perbuatan atau perilaku. Adalah perbuatan baik atau akhlak yang berlandaskan pada sifat Rahman Rahim yang agung maha suci Allah. Gitu. Ini Muhammad di sini bukan yang diceritakan, bukan sosok, tetapi sifat. Sifat Muhammad, sifat terpuji adalah perbuatan baik atau akhlak yang berlandaskan pada sifat Rahman Rahimnya yang agung maha suci Allah. Sudah kita paham maksudnya? Ada perbuatan, ada hidup, ada perbuatan, ada tanda hidup. Cirinya orang hidup itu dengan ada perbuatan yang baik. Karena pada dasarnya semuanya mati, pada dasarnya semuanya itu mayat di hadapan Gusti Allah, maka yang hidup itu adalah yang memiliki perbuatan baik atau akhlak yang berdasarkan sifat Rahman Rahim. Di luar itu, ini maksud tulisan, maksud apa? Pesan Eyang seperti itu, pesan Bapak. Begitu. Jadi makanya cirinya orang beriman tuh yang sering Bapak nyeritain juga. Kita bisa membedakan antara manusia, antara jelema dan manusia juga kita bisa lihat perbedaannya. Walaupun bercampur baur di pasar, yang namanya jelema, yang namanya manusia, pasti ada bedanya. Jelema itu bahasa Sunda, kalau bahasa Indonesianya itu orang. Kalau jelema itu barang jadi, produk yang sudah jadi, yang sudah ada perbuatannya, yang sudah ada perilakunya. Jadi kalau manusia itu belum ada perilaku yang berarti. Maksudnya begitu. Sekarang ada sebutan orang kaya, jelema beunghar, ada orang miskin atau orang sukses, ada jelema nunggus jumhur, jelema jaya, ada sebutan itu. Maksudnya begitu. Orang dan jelema itu ada yang produk yang dihasilkan. Adam adalah wujud kejadian. Nah, tadi yang berkaitan dengan kejadian ini adalah kita tidak bisa yang namanya terlepas dari 3 hal. Waktu, tempat, dan materi. Apa yang kita pertemukan atau ditemukan di sana juga harus bertepatan dengan 3 hal itu. Ada materinya, nggak ada waktunya, tidak akan terjadi suatu apapun, tidak akan terjadi sebuah peristiwa yang berarti atau sejarah yang berarti. Ada waktu, ada tempat, nggak ada yang materinya, nggak ada pelakunya, juga nggak akan terjadi, kosong aja begitu. Adam adalah wujud kejadian atau sebab akibat. Ibarat contoh, Allah tidak akan ada ketika Muhammad tidak ada. Muhammad tidak akan ada ketika Adam tidak ada. Bisa ditariknya. Jadi untuk mengenal Allah
maka harus ada perbuatan baik yang bersifat Rahman Rahim, maka kelihatanlah af'al Allah atau sifat Allah. Dengan perbuatan kan tadi kan Muhammad, dengan amal itu ada yang namanya perbuatan tapi tidak diwujudkan melalui kejadian, maka itu juga tidak akan terjadi, kan gitu. Allah tidak akan ada ketika Muhammad tidak ada, Muhammad tak akan ada ketika Adam tidak ada. Jadi semuanya harus ada yang diadakan. Bahasa Bapak moal aya naon-naon lamun teu aya naon-naon sabab ku ayana naon-naon teh kulantaran aya naon-naon. Naon eta bahasanya. Jadi berkaitan semuanya. Orang tidak akan mengenal Allah kalau tidak ada yang berbuat baik berdasarkan Rahman Rahim. Sifat Rahman Rahim tidak akan nampak kalau tidak ada kejadian melalui sebab akibat. Tuh, satu. Yang kedua, ya nanti ini dihaluskan oleh para generasi-generasi berikutnya atau para ustadz yang sudah jumhur di sini. Secara acak juga saya mengambil gambaran nomor 24, gambaran iman, tauhid, hidayah, taufik, inayah, ta'awud. Ini merupakan satu paket, merupakan bekal dari Yang Agung Maha Suci Allah guna menempuh perjalanan suci. Iman, apa itu iman? Iman ibarat obor yang terbentuk dari api suci dalam diri yang tak akan pernah padam. Tak akan goyah mesti diterpa angin kencang. Tidak akan luntur diguyur hujan badai. Sesungguhnya demikian keadaan obor ini yang tak pernah padam, baik siang maupun malam. Ada nggak obor? Ini paruman obor om. Jadi Bapak juga selalu berkata ketika ngaji itu dan sering berterima kasih pada anak didik Bapak yang hadir karena sudah bisa sampai ke tempat yang ditentukan, yang disepakati, itu lantaran iman anjeun. Iman anjeun lah yang membawa Anda semua datang bisa sampai ke tempat ini. Bapak selalu bilang begitu. Berarti yang nggak nyampe ke tempat ini, wallahu a'lam bishawab itu. Saya bukan nyindir, tapi kan ada hubungannya, ada keterkaitannya dengan apa yang diceritain, apa yang diwejangkan oleh Bapak. Jadi saya hanya bisa menyebutkan mungkin paremen obor. Ini cekrek-cekrek udah nggak bisa hidup lagi, mati habis. Nah ini masih ada. Ini cekrek, walaupun dicekrek, walaupun dibantu, habis. Seharusnya obor ini tidak akan pernah padam. Yang memadamkan sebenarnya dirinya sendiri. Obor tersebut seharusnya jangan digunakan untuk menyoroti muka wajah orang lain, apalagi langsung ke hadapan wajah orang lain. Sebab tentunya akan dapat menyilaukan matanya. Maka sebaliknya sebaiknya dan sebenarnya harus digunakan untuk menyoroti jalan dan menerangi langkah kaki. Keur nyaangan pileumpangeun.
sedangkan muka wajah kalian sendiri mesti tersembunyi di balik bayang-bayang gelap obor. Kalau bawa obor di sini atau di sini atau di sini? Sini kan. Kalau di sini kena api kan, agak ke atas kan. Dan sini kalau agak ke atas, di sini tempat pas gelapnya kan, pas gelap. Kalau di sini salah, kita megang obor, megang iman di depan kita, di hadap dia, persis di muka kita, ya kena semburan panasnya iman sendiri, terbakar oleh imanmu sendiri, oleh obor. Tauhid digambarkan ibarat ketika tangan memegang obor dan kaki melangkah. Sesuai dengan apa yang kemarin diceritakan, bahwa gambaran tauhid itu pundak dan kaki. Maka di sini juga tauhid digambarkan ibarat, ilustrasinya ibarat ketika tangan memegang obor dan kaki melangkah. Langkah kaki saat ini belum ditentukan arah dan tujuan yang jelas dan pasti. Saparan-paran nuturkeun indung suku. Nyata jelas kita di sana meski telah memiliki iman berupa obor tadi, potensi tersesat sangat jelas nampak. Walaupun kita punya iman, salah megang obor akan tersesat dan melangkahnya sekaparan-paran. Saparan-paran nuturkeun indung suku itu ibarat akan tersesat. Artinya apa? Bahasa halus untuk lu semau edewe gitu, sekarpe dewek. Yang Agung Maha Suci Allah ketika itu hanya menyaksikan dan mengijabah, hingga suatu saat nanti bakal memberi hidayah. Letak tauhid berada pada langkah kaki, tindakan perbuatan. Jadi nyata dan jelas bahwa tauhid berupa dorongan kuat untuk melangkah, berbuat dan bertindak, tetapi bentuk wujud langkah belum menentu arah. Tauhid sudah ada arahnya belum? Belum. Ketika punya apa kita ada arah? Ketika ada hidayah. Hidayah sebenarnya sudah berserakan. Lanjut, setelah tauhid, hidayah digambarkan ibarat berupa buku panduan petunjuk menempuh jalan. Bentuk wujud yang jelas dan nyata adalah agama yang mengatur tata cara dan menentukan arah langkah kaki, menjelaskan bagaimana menggunakan obor dengan benar, kemana arah kaki melangkah, letak tangannya seperti apa, dan seterusnya. Letak hidayah berada pada sentuhan, rangsangan, dan rangsangan rasa. Hidayah itu berada pada sentuhan dan rangsangan rasa. Kalau bahasa Bapak mah gerentes batin, bisa. Hasil dari terjemahan getaran kolbu atau gerentes batin hasil dari terjemahan getaran kolbu atau gerentes batin. Rangsangan hidayah terletak pada sentuhan dan rangsangan rasa. Mas, persoalannya sudah dapat hidayah, tidak berupaya untuk terus memelihara hidayah itu. Ada suatu kasus tempo hari, belum lama kita Ramadan,
dan saya terus menjelaskan tentang apa sih hasil sholat taubat. Kan ada sentuhan rasa, kan? Ada sentuhan rasa, ada rangsangan, ujuk-ujuk geruduk gitu kan langsung. Nah itu pemeliharaannya seperti apa, itu sayang, itu besar sekali, itu modal yang sangat besar. Dan banyak lagi contoh kasusnya. Yang dirangsang, saya ulangi, hasil dari terjemahan getaran kolbu atau gerintas batin yang dirangsang terus menerus melalui zikir eling. Berarti yang namanya hidayah itu gak tajam kalau nggak sering diasah. Mengasahnya itu dengan eling, ingat terus pada kejadian itu, peristiwa ketika ada dorongan kuat, ada rangsangan, ada sentuhan. Untuk memeliharanya seperti itu. Nanti silahkan cerita masing-masing supaya apa namanya nyerep. Selanjutnya setelah hidayah adalah taufik. Taufik digambarkan ibarat bentuk wujud awan atau pohon rindang, terpaan angin yang dapat menghapus terik matahari, dan seterusnya. Gambaran taufik itu ibarat bentuk awan, pohon yang rindang, ataupun terpaan angin yang menghembus, yang terus menghapus teriknya matahari. Pernah nggak ngerasain? Buat lagi panas jalan, keringetan, ada angin, alhamdulillah, itu taufik itu gambarannya. Artinya berupa keteduhan dan perlindungan dari yang agung maha suci Allah. Atau contoh lain digambarkan ibarat obor tadi bila mana dimutakhirkan dengan menggunakan pelindung kaca atau torong atau semprong, sehingga diri pribadi yang memegang obor tidak langsung merasakan hawa panas lantaran uap obor. Iman itu aslinya mengeluarkan hawa panas. Maka dengan taufik itu kita bisa meredamkan uap panas. Maka carilah taufik itu. Kalau di sini disebutkan pohon rindang, maka saya bisa menggambarkan ulang pohon rindang itu ilustrasi lain dari di Al-Quran. Pohon rindang itu ilustrasi lain atau gambaran lain tentang atau simbol tentang hukum Allah. Hukumullah, sunatullah. Sehingga obor ini akan berubah namanya menjadi damar kurung atau lampion. Obor, telanjang, pegang, harus megangnya juga harus sesuai posisinya, ya kan? Nah, ketika dikasih semprong disebut namanya damar kurung. Nah, itu bebas. Kalau damar kurung mah sudah ada pelindungnya. Terangnya nggak akan menghilang, tapi panasnya menjadi terlindungi, tidak langsung menyengat. Damar kurung atau lampion. Pelindung kaca, pelindung bisa berupa kaca atau torong semprong juga berfungsi agar api suci menyala stabil, tidak menyala dengan gelisah. Kalau kena angin kan suka begitu. Kita bawa obor kena angin. Nah, iman kita juga kena angin suka begitu. Angin, apalagi kena air, langsung habis itu.
Nah, musim hujan nih, iman kita langsung cus, habis itu. Kalau nggak ada yang nyekrekin gini gimana? Untung ada yang gue doktrin. Kalau hujan, hujan-hujanan. Kalau enggak, supaya tidak luak leok ketebak angin. Lanjut, letak taufik sebagai peneduh dan pelindung atau torong atau semprong itu berada pada ilmu. Otak dan nalar hanya berfungsi bertugas mengolah dan mengelola data. Oke, sampai situ kira-kira bisa meresap. Kalau bisa meresap kita lanjutkan. Secara urutan penerangan bisa disebut dengan lentera, pelita, dian, damar, dan seterusnya tadi selain obor. Lanjut, inayah digambarkan ibarat bentuk wujud memiliki payung atau tongkat. Nah, Nabi Musa suruh tanggalkan tongkat. Ya, bisa kejawab lah kalau begitu. Inayah digambarkan ibarat bentuk wujud memiliki payung atau tongkat. Yang jelas nyata adalah berupa bantuan dan pertolongan dari Yang Agung Maha Suci Allah. Fungsi tongkat dan payung digunakan untuk menemani selama dalam perjalanan menempuh jalan suci atau ker batur keung. Tongkat itu untuk menemani perjalanan kita supaya tidak keung. Keung itu khawatir dan juga rasa takut, melang, khawatir, keung. Agar dapat mengusir rasa cemas, takut, kejut, nyeri, pedih, terpuruk, penderitaan, sengsara, dan fitnah. Letak inayah berada pada guru tuduh yang senantiasa bakal menemani langkah kaki pasti. Dulu Pak Henry pernah ditanya sama Bapak, Henry nggak ngerasa Bapak ya nyerengan Henry, gitu ya. Pak Henry dulu baru-baru medal, ditanya sama Bapak setelah medal di Garut, pulang terus ngaji lagi ke Garut, tanya Mbak Henry, Bapak nyerengan Henry karasa gitu, gitu ya. Guru tuduh senantiasa bakal menemani langkah kaki pasti. Bakal menjadi teman bicara selama dalam perjalanan. Bersedia menjemput asal saat diri hendak melangkah kaki. Bahkan bila mana nanti tersesat langkah. Nah, yang tersesat langkah, ini pengalaman saya. Nah, waktu itu datang di mimpi. Datangnya di mimpi. Atau pengalaman Kang Usep waktu tersesat itu tiba-tiba ada kenal Ujang, yes. Tiba-tiba itu di alam nyata, di alam real, alam kesadaran, langsung kaget. Ini saya cerita almarhum Kang Usep, saking gelapnya kebutuhan ekonomi mendesak, berdiri di depan ATM, sudah ada niat untuk bongkar ATM. Maaf, ini saya ceritain untuk contoh. Udah kutak-kutik, tiba-tiba karena Ujang, Bapak datang. Kaget, langsung ditinggalin pulang, dilihat langsung ke rumah Bapak, dilihat Bapak lagi gosok
Kalau nggak salah lagi gosok pipa aja gitu. Bapak. Atau lagi tidur ya? Tidur. Bapak di mana Bapak? Menuju pulang lagi tidur. Itu kesaksian atau pengalaman dari seseorang. Bahwa buktilah yang namanya guru tuduh, letak inayah berada pada guru tuduh yang senantiasa bakal menemani langkah kaki pasti. Bakal menjadi teman bicara selama dalam perjalanan. Bersedia menjemput saat diri hendak melangkah kaki, bahkan bila mana nanti tersesat. Baik, kalau bahasa Sunda teh naon Om? Ngajait, diteleum gitunya. Gimana sih? Lupa lagi saya. Ngahudangkeun nu labuh, ngajait nu diteleum. Gitu. Nyaangan nu poek. Nah, itu. Artinya ngaping, ngajari, ngajaga, ngariksa, nuntun, nuyun, itu juga bagian dari tugas guru tuduh. Nanti bagian kalian ibarat dikersakeun ku Gusti Allah, dilahirkan sebagai guru tuduh. Nah itu udah bagian tanggung jawab kudu daek ngaping, ngajari, ngajaga, ngariksa, nuntun, nuyun. Nuyun dulu deh, nuntun, nuyun. Ibarat kita memperlakukan anak bayi, dituntun, dituyun, gitu kan, dipapah. Anak bayi kan dituntun. Tapi ngajarin, ngajaga. Kalau sudah bisa jalan sendiri, dijaga, diriksa. Awas, kayak main bola gitu ya, kayak kiper gitu. Awas, bang. Nah itu ngajaga, ngariksa. Ini dari belakang ya, ya. Tapi ngajari, ngajaga, ngariksa, nuntun, nuyun. Ini dari belakang tapi nuntun, nuyun, ngajaga, ngariksa, ngajaga, ngariksa, nuntun, nuyun. Tadi kan nuntun, nuyun. Kalau ngajaga, ngariksa tuh udah bisa melangkah. Anak-anak ilustrasinya, gambarannya, anak bayi yang sudah bisa melangkah sendiri, jalan sendiri. Cuman bisa dijagain aja, jagain, diriksa, diperiksa, takut kena lubang atau takut ada beling atau kayak gitu. Tapi ngajar. 4 ya, 6 ya. Tinggal ngaping, ngajaring. Nah, ngaping, ngajaring mah remaja. Jadi guru tuduh itu punya tanggung jawab tuh seperti itu. Ngaping, ngajaring, ngajaga, ngariksa, nuntun, nuyun. 3. Nuntun, nuyun itu ibarat pada bayi balita yang belum bisa jalan. Yang sudah bisa jalan dijaga, diriksa. Yang sudah bisa berlari diaping, dijaring. Kalau dijaring itu kan takutnya tadi kecemplung, dijaring, diangkat lagi. Ka anaknya orang kudu gitu Om, kudu gitu. Keur bayi dituntun gitu kan, dituntun anak bayi kan, balita dituntun supaya sampai kuat bener-bener bisa melangkah sendiri. Udah melangkah sendiri cuma dijagain kan, dia berlari sono berlari sini, dijaga, diriksa, diperiksa jalannya supaya nggak ada semak belukar, kena duri, tugak atau apa. Nah itu maksudnya gambaran inayah seperti itu. Gambaran letak inayah ada pada guru tuduh. Oke, lanjut. Ta'ud terakhir. Ta'ud digambarkan ibarat bentuk wujudnya seperti pagar, ibarat pagar, benteng, perisai, ataupun tameng. Kegunaannya berupa pelindung dan sebagai antisipasi terhadap serangan yang mendadak. Dari bangsa jin yang selalu mendorong diri pribadi ke dalam jurang,
hingga tergelincir, diguling. Bahkan mereka berupaya menjadikan diri sebagai maling. Gimana sih? Saya ulangi. Dari bangsa jin yang selalu mendorong diri pribadi ke dalam jurang hingga tergelincir, bahkan mereka berupaya menjadikan diri sebagai maling atau durhaka. Oh, maksudnya gitu. Jadi menggulingkan kita itu supaya durhaka kepada Gusti Allah. Oleh karenanya letak ta'awud itu berada pada eling. Eling diri pribadi. Lamun teh eling mah guru ge kan anger we. Nggak bisa nulungan nantinya. Sulit mungkin bisa tapi tekarunya ka guru. Nah tekarunya ka guru. Ka guru tuduh. Apa gak kasihan guru tuduh? Kudu eling lah orang. Udah berkali-kali teguling, dibangunin, kecemplung, diangkat, dijahit. Berkali-kali berulang-ulang selama hidupnya Bapak ataupun sekarang nggak ada Bapak, ada ajakan yang punya potensi itu ngaping ngajarin ngajaga ngariksa nuntun mobil. Cek kata Bapak mah nyeusehan baju anjeun KB. No sepatu Bapak warnanya nyemir acan. Gitu. Pakaian kita yang jin pakaiannya itu dicuci sama Bapak, tetapi sepatu Bapak satupun anak didik nggak ada yang sanggup nyemir acan. Dulu Bapak itu bicara seperti itu. Artinya apa? Hah? Artinya apa? Tidak mempermudah, tidak meringankan beban. Itu dewasa acan. Lanjut, tujuan digambarkan ibarat tujuan. Nah, ini tadi apa judulnya? Tujuan digambarkan ibarat bentuk wujud memasuki gerbang istana berupa ketenangan jiwa dan kedamaian batin. Adalah masih berupa pemandangan indah, terkadang dapat membuat diri takjub dan bangga telah meraih kemenangan. Dengan melampaui perjuangan berat. Ini ada kurang ini, typo. Melampaui maksudnya. Telah meraih kemenangan dengan melampaui perjuangan berat, bahkan hingga membuat diri terlena bersama hembusan napas lega. Terkecoh dan terlena lantaran telah merasa aman sampai pada tujuan. Pada akhirnya singgah berlama-lama pada pemandangan di dalam gerbang istana. Singgah artinya nyimpang heula. Singgah itu artinya nyimpang heula. Sebab sejatinya belum sampai pada tempat yang dia. Belum sampai dan tiba di hadapan sang raja sebagai tempat tujuan yang sebenarnya. Letak tujuan sejati berada pada fokus tepat sasaran. Oh, di sini ada yang kurang sini. Gambaran iman, tauhid, hidayah, taufik, inayah, ta'ud, tujuan. Tujuan yang terakhir. Tujuan kita kemana? Ini yang dijelaskan di sini langkah, bukan tentang apa itu inayah, apa itu iman, tetapi langkah bagaimana kita menggunakan iman itu seperti apa. Jadi gimana?
kita itu disuruh realita ya, suruh menghadapi realita hidup. Jadi jangan hidup di alam hayalan, alam ilustrasi, alam hayalan, alam fiksi. Hadapi hidup ini dengan bekal-bekalnya sudah dijelaskan, sudah digambarkan. Ada nanti sebagian-sebagian ini baru kita tentang iman, tauhid, hidayah, taufik, inayah, sampai nanti setelah kita langkahnya seperti apa, menghasilkan apa. Karena juga nggak sedikit juga menjelaskan tentang hasil. Di buku ini tuh tidak sedikit menjelaskan tentang hasil dari iman apa, hasil dari sholat taubat itu apa, hasil dari sholat wajib apa. Hasil kalau yang hidup di alam fiksi, sholat ya sholat, tapi tidak menemukan hasil. Karena sholat, puasa, mulai sholat. Sholat, zakat, puasa, haji itu garapan. Semuanya yang perlu kita garap. Aqimus sholat digarap. Atu zakah digarap kan. Ada garapan. Kalau satu paket, gambaran Bapak itu sering menceritakan tentang jiwa petani. Sholat, zakat, puasa, sampai situ. Terus di dalam sosok seorang petani itu harus memiliki itu. Sholatnya apa? Gambarannya. Zakatnya adalah membersihkan hama. Pupuknya adalah dengan puasa. Nyemprot hama, membersihkan gulma-gulma atau tanaman-tanaman yang tidak perlu, ngaleng-langkeun, itu kan dengan zakat. Sholat itu garapan mulai dari mencari benih, memacul, ngagaruk, wuluku, itu sholat. Sampai nanem. Nah, ketika kelihatan tanamannya tumbuh, digaraplah dilanjutkan dengan yang namanya zakat. Zakat itu membersihkan. Setiap tanaman padi pasti ada rumput yang tumbuh. Nah, rumputnya kalau kita nanam rumput, gak mungkin tumbuh padi. Nah, yang rumputnya zakat itu ibarat membersihkan rumput dan menyemprot hama atau menghilangkan hama atau seperti itulah. Nah, puasa itu pupuknya. Memupuki tanaman yang kita tanami. Tanamannya apa? Dilihat sholatnya. Gitu. Jadi gambaran haji udah bisa sebenarnya kita pahamin. Gambaran haji itu ibarat panen. Panennya itu adalah haji. Cuman Bapak hanya sampai menceritakan itu karena apa? Ketika itu Bapak belum ya Om ya? Belum berangkat ke, maka apa yang belum dialami nggak Bapak ceritain. Jadi tapi kita dengan gambaran-gambarannya itu kita bisa mengambil
kronologi, bukan kesimpulan, kronologi OSBEK. Berarti haji itu adalah memetik hasil. Kalau bicara ilustrasi, secara ilustrasi. Saya ulangin, karena di dalam sholat itu ada syahadat, maka benih itu, mencari benih itu syahadat. Ilustrasinya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji kan. Mencari bibit unggul, karena terkait dengan iman tauhid itu adalah syahadat, itu terkait iman tauhid kan. Cari bibit unggul di sini, belahlah dada, lihat dada gue. Ya, udah 2:30 lah, kita malam ini singkat-singkat aja. Besok kita lanjutkan apa yang perlu kita lanjutkan. Ini dua materi, tolong kita nanti diulang-ulangi juga kalau belum menyerap, belum tuhur. Nanti kita akan ulang-ulangi terus. Dan ini maaf kalau saya acak, karena apa Om, kebutuhan, sesuai kebutuhan. Ya Om, ditutup aja Om, close the door.